Film diawali dengan adegan yang memperlihatkan Barat yang tengah bersiap-siap untuk menuju ke suatu tempat. Ternyata, Barat ini sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara wisudanya yang merupakan gelar akademik yang dia raih untuk yang kelima kalinya. Wow, pinter banget ya sahabat. Selesai wisuda, Barat kembali ke kediamannya dan mendapatkan kabar bahwa ayahnya yang berada di India meninggal akibat stroke. Lalu, Barat segera kembali ke India menggunakan pesawat. Ketika di pesawat, Barat teringat akan kenangan ketika ia masih kecil bersama dengan ibu dan ayahnya. Ibu Barat mengajarkan kepada Barat untuk selalu memegang janji sebagai seorang laki-laki sejati. కానీ మనకు ప్రామిస్ చేశారు ఎప్పుడూ తప్పకూడదు. Barat pun teringat akan kejadian di mana ibunya meninggal ketika Barat masih kecil. Dan saat itu, paman Barat yang merupakan sahabat dari ayah Barat menyarankan kepada ayah Barat agar ayah Barat segera menikah karena seorang Barat kecil membutuhkan sosok seorang ibu. Singkat cerita, ayah Barat pun menikah lagi. Dan sebagaimana ibu tiri pada umumnya, Barat tidak mudah untuk cepat akrab dengan ibu tirinya. Akhirnya, Barat lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan sahabat yang bernama Subas. Suatu hari, Barat meminta kepada kedua orang tuanya, lewat kedua orang tua sahabatnya yaitu Subas, untuk ikut dengan keluarga Subas ke London dan sekolah di sana bersama sahabatnya tersebut. Sang ayah tadinya agak meragukan bahwa Barat benar-benar ingin sekolah di London karena mengingat usianya yang masih kecil. Namun, Barat berhasil meyakinkan ayahnya bahwa dia benar-benar ingin bersekolah di London bersama dengan sahabatnya tersebut dan ia meyakinkan ayahnya bahwa dia bisa menjaga dirinya. Akhirnya sang ayah pun setuju untuk mengirim Barat untuk bersekolah ke London bersama dengan sahabatnya tersebut. Setelah sampai di rumahnya, Barat menyaksikan rumahnya sudah dipenuhi oleh para pelayat yang hadir untuk menghadiri pemakaman dari ayah kandungnya. Di rumahnya, Barat bertemu dengan paman yang merupakan sahabat dari ayahnya tersebut yang menceritakan tentang kematian ayahnya, lalu ia mengatakan bahwa adiknya yang telah membakar jenazah dari ayah Barat tersebut. Barat pun menemui adiknya yang entah kenapa tidak mau berbicara dan sangat murung. Esok harinya, Barat berkendara dengan mobil pribadinya dan melihat bahwa lalu lintas di kota India sangatlah kacau dan masyarakat tidak mematuhi aturan. Hal tersebut membuat Barat sangat miris dan sangat merasa bahwa aturan di India tidak ditegakkan dengan benar. Sementara di tempat lain, para pengurus partai tengah sibuk membicarakan siapakah yang akan menggantikan ayah Barat sebagai Perdana Menteri di negara tersebut. Scene pun berpindah pada adegan yang menunjukkan pemakaman dari ayah Barat yang sangat ramai dihadiri oleh banyak tamu hadirin yang ikut sedih atas meninggalnya Perdana Menteri tersebut. Pada malam hari, paman yang merupakan sahabat dari ayah Barat mengajak Barat untuk membicarakan tentang pergantian Perdana Menteri. Pamannya tersebut meminta Barat untuk menggantikan ayahnya yang telah meninggal menjadi Perdana Menteri di negara tersebut. Pada awalnya, Barat sempat menolak karena merasa dirinya masih terlalu muda dan belum cukup berpengalaman untuk menggantikan posisi ayahnya tersebut. Namun, setelah pamannya meyakinkan Barat agar dapat mengisi posisi tersebut, Barat pun bersedia dan mau menjadi Perdana Menteri menggantikan mendiang ayahnya. Singkat cerita, Barat langsung dilantik menjadi seorang Perdana Menteri di negara tersebut. Berita tentang pelantikan Perdana Menteri baru pun beredar di masyarakat di berbagai media. Dan pada pagi itu, seorang sekretaris pribadi Perdana Menteri mendatangi Barat yang menceritakan bahwa dia adalah sekretaris pribadi yang dulunya juga menjadi sekretaris pribadi ayahnya. Dan Baskar membawa sejumlah koran, lalu Barat memintanya untuk membacakan berita yang ada di koran tersebut. Barat merasa terkejut dengan berita yang ada di koran tersebut yang menyebutkan kesalahannya ketika menyebut istilah Antakarna Sudito yang artinya teliti. Kemudian Barat dan sekretaris pribadinya melanjutkan perjalanan menuju ke kantor. Di perjalanan, Barat merasa heran dengan jalanan yang sepi. Ternyata jalanan tersebut sengaja diblokade agar tidak mengganggu jalannya menuju ke tempat bekerja. Sesampainya di kantor, Barat dipertemukan dengan staf departemen dan juga para sekretaris yang akan membantu pekerjaannya sebagai Perdana Menteri.
Ia pun berkata kepada stafnya tersebut bahwa dia belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang bagaimana menjadi seorang Perdana Menteri. Oleh sebab itu, dia meminta kepada stafnya agar dapat membantunya dan memberikan informasi terkait apapun yang ia perlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri. Ia meyakinkan para stafnya bahwa Barat adalah seorang yang sangat cepat belajar. Setelah itu, Barat langsung meminta untuk mengadakan rapat dengan petinggi-petinggi yang ada di kantor tersebut. Pada rapat tersebut, Barat membuat sebuah aturan baru untuk membuat efek jera bagi masyarakat yang sering melakukan pelanggaran di lalu lintas. Barat menaikkan denda bagi para pelanggar aturan lalu lintas berkali-kali lipat besarnya daripada sebelumnya. Sejak aturan ini ditetapkan, masyarakat memiliki respon yang berbagai macam. Ada masyarakat yang setuju dengan adanya penaikan denda tersebut karena dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang suka melakukan pelanggaran. Ada juga masyarakat yang merasa bahwa aturan baru ini membuat masyarakat menjadi semakin sengsara akibat denda yang semakin meningkat jumlahnya. Setelah rapat, Barat terlihat tengah menikmati makanan bersama dengan pamannya. Di meja makan, pamannya tersebut mengingatkan Barat agar dapat berdiskusi dengannya terlebih dahulu ataupun dengan para petinggi partai sebelum membuat suatu kebijakan ataupun aturan di pemerintahan. Barat pun tidak terlalu merespon dan tidak menggubris nasihat yang diberikan oleh pamannya tersebut. Ia terlihat langsung melanjutkan perjalanannya dengan sekretaris pribadi tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Barat melihat sesosok wanita yang sangat cantik tengah menunggu bus di halte di pinggir jalan. Ia pun terpesona dengan gadis tersebut. Sesampainya di kantor, Barat melihat sudah banyak sekali wartawan yang ingin bertanya kepadanya terkait kebijakan yang baru saja ia buat. Barat tidak terlalu peduli dan hanya mengatakan dan menjawab satu kata saja, yaitu istilah bahasa daerah yang bernama Antakarna Sudito yang artinya teliti dan segera masuk kembali ke dalam kantor. Setelah itu, dengan dibantu oleh sekretaris pribadinya, Barat mencari informasi terkait wanita yang ia lihat di pinggir jalan. Lalu di saat yang sama, seorang gadis yang bernama Vasufati tengah berkumpul dengan teman-temannya dan membahas tentang Perdana Menteri yang tampan. Lalu telepon pun berdering. Teman Vasumati mengangkat telepon tersebut dan ternyata yang menelpon adalah Perdana Menteri Barat. Teman Vasumati tersebut tidak percaya lalu mematikan teleponnya dan memaki-maki penelpon tersebut. Barat terus menelpon sampai 3 kali sampai akhirnya Vasumati, wanita yang disukainya, menjawab telepon tersebut. Barat pun membuat janji dengan Vasumati untuk mengajaknya menikmati kopi di esok harinya bersama dengan teman-temannya di sebuah kafe. Esok harinya, Barat bertemu dengan Vasumati dan teman-temannya dan menikmati sarapan bersama di sebuah kafe dan membahas berbagai macam hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang baru saja dibuat oleh Barat. Vasumati pun mengatakan bahwa langkah yang diambil oleh Barat untuk meningkatkan denda kepada masyarakat yang melanggar aturan adalah langkah yang tepat untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang suka melanggar aturan di lalu lintas. Setelah menikmati kopi bersama dengan Vasumati, Barat pun melanjutkan aktivitasnya, yaitu rapat dengan anggota dewan. Pada rapat ataupun sidang tersebut, Barat mengalami perselisihan pendapat dengan partai oposisi dan juga anggota dewan yang lain. Para anggota dewan berpendapat bahwa kebijakan yang dibuat oleh Barat menyengsarakan rakyat. Namun, Barat tetap bersikeras bahwa aturan yang dia buat demi kebaikan rakyat. Barat menyebutkan bahwa aturan di negara tersebut harus ditegakkan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga kepedulian terhadap masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Barat meyakini bahwa masyarakat harus dibuat takut agar dapat menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan begitu, masyarakat dapat menjadi masyarakat yang melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah itu, Barat pun melanjutkan aktivitasnya dengan melakukan survei ataupun belusukan ke daerah-daerah di negara tersebut. Setelah melakukan belusukan, akhirnya Barat membuat sebuah gebrakan baru dalam pemerintahan. Ia membuat gebrakan baru di mana pengaturan penganggaran dan juga alokasi dana daerah harus transparan. Sementara itu anak dari politisi yang merupakan partai oposisi dari pemerintah dicurigai sebagai aksi koruptor. Anak dari politikus yang merupakan oposisi dari pemerintah juga dicurigai sebagai oknum yang melakukan korupsi penggelapan tanah milik pemerintah.
Barat pun meminta kepala polisi untuk dapat melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut secara adil dan transparan. Berita mengenai pengusutan kasus korupsi ini pun mulai beredar di berbagai media. Dan di waktu bersamaan, adik dari Barat yang bernama Sidat dikabarkan masuk rumah sakit. Barat pun pergi mengunjungi adiknya tersebut. Barat pun menunggu adiknya di rumah sakit dan mencoba untuk mengajak adiknya tersebut berkomunikasi. Ia bercerita tentang ayah mereka yang sudah meninggal. Tiba-tiba pamannya datang dan menemui mereka berdua di rumah sakit. Pamannya tersebut mempertanyakan tentang kebijakan Barat yang memindahkan beberapa perwira polisi. Pamannya tersebut tidak menyukai perbuatan tersebut dan memintanya untuk membatalkan pemindahan tersebut. Lagi-lagi pamannya tersebut meminta agar Barat mendiskusikan segala sesuatunya dengan petinggi partai terlebih dahulu. Namun, Barat di sini mempertanyakan kenapa segala sesuatunya harus didiskusikan dengan partai karena tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Barat pun menekankan kepada pamannya tersebut agar membiarkannya memimpin negara dengan caranya sendiri. Akhirnya sang paman pun meninggalkan Barat dengan begitu saja. Keesokan harinya, adik Barat sudah bisa pulang dari rumah sakit diantarkan oleh Barat. Dan saat itu adik Barat sudah bisa berbicara lagi. Setelah mengantarkan adiknya pulang, Barat pun melanjutkan kegiatannya untuk mengikuti rapat kabinet di kantornya. Di rapat tersebut, Barat melakukan evaluasi pemerintahan yang paling utama adalah evaluasi di bidang Departemen Pendidikan. Ia menyoroti performa Departemen Pendidikan yang mengalami penurunan dan menurunkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Ia menyayangkan banyak sekali sekolah negeri yang ditutup dan masyarakat lebih meminati sekolah swasta daripada sekolah negeri. Barat pun meminta para aparat untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri di daerah tersebut. Barat pun meminta untuk membuat suatu tim regulasi pemeriksaan biaya untuk membantunya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Menteri Barat ini tentu mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Ada yang setuju, banyak juga yang tidak setuju. Namun Menteri Barat telah membuat suatu keputusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara tersebut semampu yang ia bisa lakukan. Esok harinya Barat terkejut sekali ketika melihat tim yang dibuat ternyata beranggotakan Basumati. Ia seketika langsung terlihat salah tingkah ketika melihat gadis yang disukainya masuk ke dalam tim tersebut. Setelah itu Barat semakin memiliki banyak waktu untuk bersama dengan Basumati. Di tempat lain terlihat bahwa seorang polisi bertemu dengan partai oposisi untuk mengatakan bahwa penyelidikan terkait kasus korupsi akan segera dimulai secara transparan. Polisi tersebut meminta pelaku politik agar dapat bersiap-siap dan kooperatif selama pemeriksaan dilakukan. Namun alih-alih menyadari kesalahannya, para politikus justru mengancam polisi itu kembali. Kepala polisi tersebut diminta untuk segera menutup kasus tersebut jika tidak ingin kehilangan pekerjaan. Kemudian di tempat yang berbeda, Barat diundang untuk mengikuti makan malam oleh pamannya bersama dengan petinggi partai dan pejabat yang lainnya. Di perkumpulan tersebut, Barat diminta untuk menuruti perkataan para petinggi partai dan juga para politikus yang hadir saat itu. Namun tentu saja Barat menolak hal tersebut dan tetap ingin melaksanakan aturan dan juga memimpin masyarakat dengan kebenaran. Kemudian pada keesokan harinya saat Barat tengah rapat dengan timnya, datanglah sekelompok mahasiswa yang ingin bertemu dengan Barat. Mereka adalah sekelompok pemuda yang mengadu kepada Perdana Menteri bahwa mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di desa mereka. Fasilitas yang tidak memadai, akses jalan yang rusak, dan hal-hal yang tidak mengenakan lainnya yang selama ini tidak pernah ada perubahan. Barat pun meminta kepada salah satu di antara mereka untuk menjadi anggota dewan dari daerah mereka dan mencalonkan diri melalui pemilu. Pada awalnya pemuda tersebut menolak karena takut melawan partai oposisi yang terlebih dahulu mencalonkan diri. Namun setelah Barat meyakinkan bahwa ia akan mendukungnya, maka pemuda tersebut pun mencalonkan diri sebagai calon independen melalui pemilihan umum di daerah tersebut. Lawan politik dari pemuda itu pun merasa gerah dengan adanya pencalonan independen tersebut. Mereka pun akhirnya melakukan perlawanan dengan cara-cara yang kotor.
Para pendukung calon independen dari desa tersebut pun dihajar habis-habisan oleh partai penguasa untuk menakut-nakuti masyarakat tersebut agar tidak memilih Ramana yang merupakan calon independen dari daerah tersebut. Barat pun secara diam-diam mengirim pasukan untuk melindungi Ramana yang merupakan calon independen dari desa tersebut. 10 orang dikirim untuk melindunginya dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan terhadap dirinya. Benar saja, pada malam hari sekelompok orang berusaha untuk membunuh Ramana di kediamannya. Namun beruntung pasukan yang telah dikirim oleh Barat melawan mereka dan Ramana pun aman tidak jadi dibunuh oleh pasukan tersebut. Gagal dengan usaha yang pertama, maka pihak lawan tidak menyerah dan mengerahkan polisi yang disuap untuk mau membawa Ramana ke sebuah hutan. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba datang sebuah helikopter yang mencegat mobil polisi tersebut. Tiba-tiba Barat keluar dari helikopter tersebut dan mencegah rombongan polisi yang membawa Ramana untuk diamankan dan dianiaya. Setelah itu, mobil polisi tersebut tetap melanjutkan perjalanan ke suatu tempat yang sepertinya adalah bioskop. Di bioskop tersebut, Ramana tadinya akan dihajar habis-habisan bahkan akan dibunuh. Namun ternyata Barat mengikutinya sampai ke tempat tersebut dan di sanalah ia bertemu dengan lawan politiknya. Di tempat tersebut, Barat pun menantang orang-orang yang ada di situ untuk melawan dirinya dalam waktu 10 menit. Barat pun dapat mengalahkan orang-orang tersebut dengan sangat mudah hanya dalam waktu 10 menit. Bahkan orang-orang tersebut tidak dapat menyentuh tubuh Barat sama sekali. Politiknya pun menyerah dan lawan politiknya pun menyerah dan berjanji tidak akan mengganggu Ramana lagi dalam pemilihan umum. Karena hari sudah petang dan jalan pun tidak memungkinkan untuk Barat kembali ke kota, maka Barat memutuskan untuk menginap di daerah tersebut. Saat malam hari, masyarakat datang menemui Barat dan mengundangnya untuk hadir di sebuah perayaan di desa mereka. Masyarakat tersebut meyakini bahwa ada seorang dewa yang akan menyelamatkan mereka dari nasib buruk di desa tersebut. Dan mereka percaya bahwa dewa tersebut adalah Barat. Barat pun menghadiri pesta tersebut dan berdansa serta menari dan menikmati makanan yang disuguhkan oleh masyarakat setempat. Singkat cerita, Ramana berhasil memenangkan pemilu dengan suara terbanyak dan ia pun menjadi salah satu anggota dewan dari daerah tersebut. Barat pun terus melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri dengan melakukan belusukan ke berbagai macam desa dan daerah di daerah yang ia pimpin. Di beberapa tempat ia mengganti petugas yang menurutnya tidak menjalankan tugas dengan baik. Barat pun mengadakan rapat dengan anggota dewan untuk membahas peraturan dan kebijakan baru yang akan dibuatnya. Barat akan berencana untuk menaikkan anggaran bagi desa. Untuk setiap desa, Barat memberikan dana yang cukup besar agar desa tersebut dapat mengelola dana tersebut untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. Barat memberikan kepercayaan kepada masyarakat di desa untuk mengelola uang tersebut agar mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Tentu hal ini membuat masyarakat menjadi sangat senang, namun sebaliknya politikus yang haus akan harta merasa tidak senang dengan kebijakan yang dilakukan oleh Barat ini. Para politikus pun berkumpul karena tidak menyukai kebijakan yang dibuat oleh Barat. Mereka pun terkesan ingin melakukan suatu rencana jahat kepada Barat karena telah mengganggu kenyamanan mereka dalam berbuat jahat. Suatu waktu Barat terlihat tengah bersama dengan Basumati di sebuah balkon. Ia mengobrol dan berbincang serta meminum sebuah minuman bersama di balkon tersebut. Saat Basumati ingin pamit pulang, Barat selalu mencegahnya dan ia ingin bahwa Basumati tetap berada di sampingnya bahkan untuk selamanya. Tak disangka ternyata kebersamaan antara Barat dan Basumati di balkon tersebut dijadikan alasan bagi para politikus untuk menyerangnya. Barat diduga memiliki skandal dengan Basumati. Barat dikatakan sengaja memasukkan Basumati ke dalam timnya karena Basumati adalah orang yang dicintainya. Skandal ini pun semakin menjadi-jadi karena diliput di berbagai media, televisi, bahkan ke radio dan juga koran. Akibat ramainya pemberitaan tentang dirinya dan skandalnya bersama dengan Basumati, Barat pun mengundurkan diri dari Perdana Menteri.
Pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri disambut baik oleh para partai oposisi dan para pemerintah yang tidak menyukai keberadaannya sebagai Perdana Menteri. Akhirnya posisi Perdana Menteri digantikan oleh paman dari Barat yang merupakan sahabat dari mendiang ayahnya. Pasumati dan ayahnya yang merasa malu akibat skandal yang muncul di berbagai media antara Pasumati dan Barat memutuskan untuk meninggalkan kota dan pergi ke desa. Saat berada di kereta, tiba-tiba Barat menyusul Pasumati dan Barat bertemu dengan ayahnya Pasumati. Barat pun mengatakan bahwa ia mencintai putrinya dan Barat ingin sekali menjadikan Pasumati menjadi pasangan hidupnya. Namun ayah dari Pasumati mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan ia meminta Barat untuk pergi dari tempat tersebut. Akhirnya Barat pun pergi meninggalkan mereka berdua di kereta. Kemudian Barat melakukan suatu konferensi pers. Dia mengundang begitu banyak wartawan di konferensi pers tersebut. Pada konferensi pers tersebut, Barat menjelaskan bahwa ia telah banyak melakukan perubahan selama ia menjadi Perdana Menteri selama 8 bulan. Penegakan hukum, perbaikan fasilitas pendidikan, perubahan sistem pemerintahan, dan banyak perubahan lain dapat dia lakukan hanya dalam waktu 8 bulan. రూల్స్ తో పాటు ఏ రూల్స్ పాటించకుండా అడ్డగోలుగా బతికే మన దారిలోకి తేవచ్చు. ఉద్యోగులు డాక్టర్లని అలా గాడిలోకి తేవచ్చు. విషయం మర్చిపోయి వాళ్ళని భయపెట్టి బతికేసే రౌడీ నాయక్ అలా చేయొచ్చు. Alih-alih melihat perjuangannya tersebut, para masyarakat pun cenderung lebih menyoroti kehidupan pribadinya. Barat pun merasa kecewa dengan wartawan yang cenderung menulis hal-hal yang tidak benar untuk diberikan kepada masyarakat. Ia pun marah kepada para wartawan dan membuka sesi pertanyaan, namun tidak ada wartawan yang ingin bertanya. Setelah konferensi pers itu, banyak masyarakat yang melakukan demo kepada pemimpin di daerah mereka masing-masing menuntut agar Barat dikembalikan menjadi Perdana Menteri. Di tempat lain, Barat bertemu dengan kepala polisi yang dulu menangani kasus korupsi. Kepala polisi tersebut menceritakan kepadanya bahwa ia mencurigai seseorang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Ia bercerita bahwa ada seorang wartawan yang mungkin mengetahui banyak informasi terkait kasus korupsi tersebut. Seorang wartawan itu berada di sebuah perkampungan kecil dan Barat harus menemuinya jika ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Akhirnya Barat pun pergi ke desa tersebut untuk bertemu dengan wartawan yang diceritakan oleh kepala polisi tadi. Barat pun berhasil menemui wartawan tersebut dan ia mendapatkan banyak informasi terkait kasus korupsi tersebut. Barat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa pamannya yang merupakan sahabat dari ayahnya adalah orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut dan ayahnya jugalah yang akhirnya dibunuh oleh pamannya tersebut. Setelah menemui wartawan tersebut, ternyata Barat telah diikuti oleh sekelompok orang yang berniat jahat kepadanya. Bahkan orang-orang tersebut sempat menembak dirinya namun dilindungi oleh asisten pribadinya. Setelah mengobati asisten pribadinya yang tertembak, Barat pun terlibat kejar-kejaran dengan para penjahat tersebut sampai akhirnya berujung di suatu tempat yang cukup luas dan Barat berhenti di situ untuk melawan mereka semua. Sebuah pertengkaran hebat pun terjadi di antara Barat dan sekelompok orang yang berniat jahat kepadanya. Namun kehebatan Barat di sini terbukti, ia berhasil mengalahkan seluruh penjahat yang berniat melakukan kejahatan kepada dirinya. Ia pun meminta penjahat tersebut untuk mengumpulkan semua pasukan yang tersisa agar menemuinya di tempat tersebut. Akhirnya penjahat yang lain pun berdatangan untuk menemui Barat di tempat tersebut. Mengetahui jumlah yang begitu banyak, Barat pun sempat merasa bahwa ia akan terkepung. Namun tiba-tiba bala bantuan datang dari masyarakat setempat yang datang ke sana berbondong-bondong untuk menolong Barat. Pertempuran antara penjahat dan warga pun terjadi dan akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh warga yang sangat banyak memenuhi tempat tersebut untuk melindungi Perdana Menteri Barat. Akhirnya Barat kembali ke kota dan menemui pamannya tersebut. Ia mengungkapkan kebenaran bahwa ia telah mengetahui bahwa sesungguhnya pamannya tersebut telah membunuh ayah kandungnya. Pamannya tersebut bercerita bahwa ayah dari Barat telah mengkhianatinya dan ingin menjebloskannya ke dalam penjara. Oleh sebab itu, ia membalas ayahnya dengan membunuh ayah dari Barat tersebut.
Mendengar cerita tersebut, Barat semakin emosi dan ia berjanji akan mengungkap kebenaran dan akan mengusut pamannya tersebut ke penjara. Sang paman pun memohon kepada Barat agar ia tidak mengungkap kebenaran dari kasus tersebut dan ia berjanji akan mengangkat kembali Barat menjadi Perdana Menteri. Namun Barat tidak terpengaruh dengan permintaannya tersebut dan ia berjanji akan tetap mengungkapkan kebenaran dan menjebloskan pamannya tersebut ke penjara. Akhirnya karena tidak kuat dengan kenyataan bahwa dirinya akan dijebloskan ke penjara dan fakta tentang dirinya akan diungkapkan, paman dari Barat tersebut ditemukan bunuh diri. Barat pun dilantik kembali menjadi Perdana Menteri dan ia berjanji untuk mensejahterakan masyarakat yang ia pimpin. Film pun selesai.